Embun menyapa pagi, menjemput mentari untuk bersinar di pagi hari itu. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang menjadi awal kita bertemu, saling menatap walau tanpa kata, padahal hati bertanya, siapa namamu? Namun ego dan gengsiku sekeras batu. 3 hari bukan waktu yang lama untuk kita menyesuaikan dengan suasana dan lingkungan baru di SMK. Menyapa guru agar terlihat santun di pengawal hari untuk 3 tahun yang akan datang. Menyapamu canggung. Mungkin sampai saat ini banyak dari kita yang masih tidak berani untuk saling bertukar sapa, walau memang kita sudah saling mengetahui identitas masing-masing. Tak apa, aku juga merasakannya. MPLS, singkatan sederhana dengan kata yang menyimpan 1000 kenangan. Awal hari-hari kita akan sering bertemu, walaupun kita tidak menghafal semua warga sekolah. Tetapi memori kita menyimpan berbagai raut wajah yang berbeda dari mereka. Lambat laun, hari berlalu, meninggalkan masa MPLS yang sangat bersejarah bagiku. Aku mulai menghafal wajah-wajah mereka, teman-teman yang akan membuat hariku berbeda dari yang lalu. Waktu berjalan begitu cepat, membuat kita dekat tanpa ada lagi rasa canggung yang melekat. Berbagai kejadian kita lalui bersama di sekolah, cinta, suka, duka, mencekam dan perasaan lainnya telah kita rasakan bersama, menyatu menjadi setumpuk kenangan yang tidak akan bisa aku lupakan. Mungkin kalian akan tahu sendiri tanpa aku beritahu, tempat yang membuat kita sungguh tidak sabar dengan akhir pelajaran kedua. Ya, kantin. Berbagai raut yang tertampil di sana. Aku melihat dia yang tidak sabar dengan antrian yang panjang karena perut sudah kembali mengeluarkan suara. Aku melihat dia yang berubah raut dari tidak suka menjadi sangat bahagia karena tanpa sengaja matanya bertemu dengan kawan berbeda kelas. Aku melihat dia yang tengah asik mengobrol dengan teman-temannya, menghiraukan betapa sesaknya ruang di belakang. Aku melihat raut-raut lelah yang bercampur bahagia, para penjual yang dengan sabar menanggapi celoteh dan amarah yang tak sengaja kita lontarkan. Lambat laun, kita mulai menua, melewati satu persatu tahap sekolah. Hari ini, aku menjadi bagian dari senior kelas 10. Aku naik kelas 11. Sungguh, kupikir tidak seberat ini menumpuk tanggung jawab sebagai panutan satu tingkat lebih mengerti dari mereka kelas 10. Masa PKL. Masa yang lagi-lagi rasaku bercampur aduk. Bahagia tentu, sedih, dan tidak percaya diri. Aku bahagia karena aku merasakan bagaimana asiknya menjadi bagian dari warga kota dan dianggap menjadi manusia karena usaha dan tenaganya. Aku juga bersedih karena untuk waktu yang lama aku tidak akan melihat mereka kawan sekelasku. Jangan lupakan kenyataan yang memang paling menyakitkan ketika PKL. Memaksa untuk berpisah dengan orang tua dan keluargaku. Tidak percaya diri tentu, apakah kemampuanku akan berguna dan bermanfaat di industri nanti. Kurasa aku lebih banyak merasakan tidak suka daripada sebaliknya. Menjadi warga kota ternyata cukup memabukkan. Aku terlena karena mereka atasanku yang sangat berbaik hati dan selalu memberiku ruang untuk melakukan hal yang tidak bisa aku dapatkan di kampung. Uang, kebebasan, dan fasilitas mengalahkan rasa penatku terhadap tugas dari atasan. Ya, aku kalap. Aku tidak merindukan mereka teman-temanku. Aku tidak merindukan warga sekolah. Aku tidak merindukan keluarga di rumah. Karena kenikmatan sesaat yang sedang aku rasakan di kota. Waktu berlalu begitu cepat. Hari kembali berganti, mendorongku kembali untuk menjadi warga sekolah.
Setelah kegiatan praktik kerja lapanganku terselesaikan, sedikit asing sih, tapi aku harus bijaksana. Aku dituntut untuk kembali menyesuaikan sikap dan perilakuku. Kukira jalan yang kupijak masih cukup panjang. Ternyata sekolah ini terlalu nyaman, membuatku terbuai tanpa sadar esok aku menjadi senior kembali. Aku naik satu tingkat lagi. Tahap terakhir masa SMK-ku. Menjadi kelas 12 ternyata cukup menyenangkan. Tidak seburuk yang pernah kakak kelasku katakan. Mungkin karena aku baru menginjak awal semester. Pelajaran yang diberikan cukup mudah aku pahami, kecuali satu. Kalian pasti tahu, matematika, mata pelajaran favorit yang selalu ingin dihindari. Mungkin ada beberapa dari mereka yang suka dengan mata pelajaran ini. Tetapi bagiku, sedikit sulit untuk mengakui pelajaran ini menyenangkan. Angka yang melayang di papan tulis, bak musuh yang sedang menusukku melalui matanya. Rumus-rumus itu seperti racun dari penyihir yang membuat kepalaku selalu pusing. Tidak bisa kubayangkan betapa cerdasnya mereka yang mampu menerima pelajaran ini dengan baik. Hari demi hari, kulalui sebagai murid kelas 12 sekolah menengah kejuruan. Tugas dan praktek mulai berdatangan. Bertamu dengan begitu sopan, menyapaku dengan senyum kepalsuan. Awalnya aku bisa menerima. Namun, aku mulai penat dan bosan, bukan karena materi tugasnya, tetapi karena tugas yang hampir setiap hari diberikan. Mungkin setiap tugas memiliki rasa yang berbeda. Yang paling kuingat dan berkesan adalah tugas mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu drama musikal. Kalian ingat drama musikal dengan unsur komedi, menampilkan salah satu siswanya yang menggunakan pakaian muslim wanita dengan make up dan kumisnya yang mampu mengundang gelak tawa. Aku tidak bisa berhenti tertawa ketika mengingat kembali momen itu. Drama musikal, kita harus mengeluarkan emosi ketika di lapangan. Kita harus tertib menjalankannya. Kita harus tetap kompak bersama mengerjakannya. Dan kita harus cepat menyelesaikannya. Hingga apapun hasilnya, harus kita terima dengan lapang dada. Semua kelas 12 sama-sama sudah berjuang maksimal, mengeluarkan semua tenaga, ide, dan kreativitasnya. Hingga tidak heran, ada beberapa kelas yang tidak bisa menerima kekalahan. Karena memang yang dicari adalah yang terbaik, walau semua kelas sudah menampilkan drama sebaik mungkin. Aku ingat ketika mantan ketua OSIS datang ke kelasku, memberitahukan jika akan ada satu malam spesial untuk kita menciptakan momen bersama sebelum benar-benar berpisah. Inaugurasi. Sedikit asing di telingaku, tetapi kupikir itu akan menjadi malam yang paling menyenangkan sebelum semuanya meneteskan air mata. Aku juga tidak bisa lupa ketika mantan ketua OSIS itu juga menjadi panitia pembuatan video perpisahan yang beberapa perwakilan kelas 12 diskusikan di kantin. Momen itu adalah pertama kalinya dalam 3 tahun kita bersama. Beberapa perwakilan kelas 12 membicarakan angkatan di jurusan masing-masing. Pada saat bel pulang berbunyi, kita diperintahkan untuk berkumpul bersama di masjid, sementara kelas 10 dan kelas 11 pulang terlebih dahulu. Sedikit iri sih, tapi waktuku untuk menjalani kegiatan sekolah di sini lebih sedikit dari mereka. Kita diberitahu untuk mengikuti arahan bagaimana pelaksanaan ujian nasional dari panitia UNBK. Kita berdoa bersama demi kelancaran semuanya. Selesai itu, waktu menjadi semakin cepat, terasa berlalu tanpa jeda. Ujian nasional sudah di depan mata saja. Hari ini, aku sudah selesai menyiapkan keperluan untuk esok hari. Menyambut ujian penentu kelulusanku dari SMK tercinta ini. Aku sudah siap dengan materi yang kurasa sudah tersusun rapi di kepalaku.
Aku sudah siap dengan seragam yang sudah rapi dan wangi. Aku sudah siap menghadapi rasa pusing yang akan menerpaku nanti. Aku sudah siap semuanya. Namun, satu notifikasi ponsel yang tidak pernah kuduga. Harapan semua acara semester terakhirku di sekolah sirna. Harapan mendapatkan nilai ujian nasional walaupun belum tentu memuaskan, sepertinya juga mustahil untuk diharapkan kembali. Harapan menciptakan momen terindah ketika malam inaugurasi bersama teman kelasku sepertinya juga tidak mungkin. Wabah virus corona sudah datang menyapa mangsanya di Indonesia. Pemerintah siaga menginstruksikan seluruh pihak sekolah untuk meliburkan siswa-siswinya. Kesal rasanya. Marah yang tidak bisa tertuangkan, emosi menyulut begitu saja. Hatiku meraung, menjerat umpat tidak terima. Kenapa harus datang di saat seperti ini? Kenapa harus menghancurkan masa akhir sekolahku? Namun, percuma saja rasanya meraung sekuat harimau. Mungkin sudah jalannya, Tuhan sudah menggariskan hal-hal baik yang terjadi untuk angkatan 2020 setelah pandemi ini. Walau nyatanya memang menyakitkan, tetapi semua terjadi bukan tanpa alasan. Tuhan mau kita untuk lebih bersyukur lagi menikmati hidup. Akhirnya, kita sampai di ujung cerita. Kita sampai di akhir perjalanan sekolah. Kita berpisah di masa karantina, tanpa berjabat tangan, tanpa pelukan dan tangisan, serta ucapan perpisahan. Dengan surat kelulusan yang ikut diumumkan via online. Kesan perpisahanku, semuanya tertuang secara online. Saling mengucapkan melalui ketikan, saling menangis melalui emoji. Walau memang aku pun menangis secara asli. Terima kasih kawan, terima kasih. 3 tahun perjalanan kita bersama. Kini kita benar-benar harus berpisah tanpa upaya menciptakan momen terindah. Kudoakan untuk kita semua agar mampu meraih kesuksesan yang sudah kita rencanakan. Kudoakan juga untuk kita agar sama-sama diberikan umur panjang serta kesehatan untuk bisa kembali bertemu di momen-momen terindah. Sedih sekali, tetapi kita memang sudah benar-benar tidak bisa kembali bertemu seperti biasa. Terima kasih. Ku ambil kenangan yang sudah tersusun rapi 3 tahun ini. Ku simpan di memori yang tidak akan mungkin ku hilangkan. Sampai jumpa lagi kawan. Sampai jumpa.